Sifat kematian Yesus, sebuah dogma yang memisahkan dunia. Di panggung Amerika, perdebatan antaragama memanas, api melawan air. Pendeta terkenal itu menyerang, tapi pemuda tenang ini membalas dengan sebuah pertanyaan logis. Pertanyaan itu mengguncang seluruh aula. Lalu, apa yang terjadi jika Tuhan benar-benar bisa mati? Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa like, subscribe, dan tulis di komentar dari mana asal kalian. Video yang menjadi subjek perbincangan ini bukan sekadar rekaman biasa. Ia adalah kapsul waktu yang menangkap momentum langka ketika ketegangan teologis dan emosi manusia berbenturan secara eksplosif di mata publik Amerika. Acara yang terekam adalah sebuah debat antaragama yang sangat emosional. Sebuah pertemuan yang sengaja dirancang untuk menjadi dialog, namun dengan cepat bermetamorfosis menjadi sebuah pertarungan sengit tentang keyakinan yang paling mendasar. Peristiwa ini berlangsung di sebuah aula yang penuh sesak. Sebuah detail yang sangat krusial. Aula tersebut bukan hanya sekadar latar fisik. Ia berfungsi sebagai bejana yang memperkuat dan memantulkan setiap kata, setiap tarikan napas, dan setiap gejolak emosi. Setiap kursi terisi, menyisakan kerumunan yang berdiri di lorong-lorong dan di belakang, menunjukkan betapa isu yang diperdebatkan bukanlah isu pinggiran, melainkan isu yang menggerakkan jiwa dan memicu rasa ingin tahu yang mendalam di tengah masyarakat. Kehadiran massa yang begitu besar ini segera menaikkan taruhan. Ini bukan lagi diskusi akademis tertutup, tetapi sebuah acara publik yang keputusannya akan dicetak tebal dalam ingatan kolektif. Dampak visual dari kerumunan yang begitu padat menambahkan dimensi dramatis pada video tersebut. Lampu-lampu sorot memantul pada wajah-wajah yang penuh harap dan, seiring berjalannya waktu, pada wajah-wajah yang menunjukkan keterkejutan, kemarahan, atau persetujuan yang tersembunyi. Keheningan yang terkadang menyelimuti ruangan, yang diselingi oleh teriakan persetujuan, atau ketidaksetujuan, sporadis, menjadi narasi tandingan dari argumen di atas panggung. Ini adalah bukti nyata bahwa debat ini menyentuh urat saraf spiritual publik, menunjukkan bahwa dalam masyarakat yang semakin terpolarisasi, isu-isu keagamaan, terutama yang berkaitan dengan fondasi doktrinal, masih memiliki kekuatan luar biasa untuk menyatukan dan memecah belah. Aspek lain yang membuat acara ini menjadi berita adalah tingkat perhatian besar dari para hadirin dan media yang berhasil ditarik. Kehadiran media bukanlah sekadar formalitas. Itu adalah pengakuan bahwa debat ini memiliki nilai berita signifikan yang melampaui batas-batas komunitas agama tertentu. Kamera-kamera berita dan perekam suara diposisikan dengan strategis, bukan hanya untuk menangkap pembicara, tetapi juga untuk mendokumentasikan reaksi hadirin. Karena dalam konteks debat ini, reaksi penonton sama pentingnya dengan isi argumen. Media melihat potensi narasi yang kuat, konflik keyakinan yang diwakili oleh dua figur yang sangat berbeda, berdebat tentang salah satu misteri paling sentral dalam agama Kristen, yaitu sifat kematian Yesus. Liputan media sebelum dan sesudah acara memastikan bahwa debat ini tidak hanya terbatas pada aula itu saja, tetapi menyebar ke ruang digital dan berita utama, mengundang komentar, analisis, dan perdebatan lebih lanjut secara daring. Dengan demikian, debat ini berfungsi sebagai katalisator untuk percakapan yang lebih luas tentang teologi, toleransi, dan bagaimana keyakinan diungkapkan di ranah publik. Video tersebut, oleh karena itu, harus dipahami sebagai lebih dari sekadar rekaman sebuah peristiwa. Ia adalah dokumen sosial yang mencerminkan ketegangan spiritual yang ada di Amerika. Ini menunjukkan kerinduan publik akan kejelasan dalam isu-isu keimanan, bahkan jika kejelasan itu hanya dapat ditemukan melalui konfrontasi yang memanas. Pertemuan ini menarik perhatian karena sifat dasarnya adalah sebuah drama. Seorang tokoh Kristen ternama menantang atau ditantang oleh perspektif Islam yang tenang mengenai inti ajaran mereka. Gabungan antara suasana yang sesak, pentingnya isu teologis, dan intensitas emosional yang tinggi memastikan bahwa video debat ini akan tetap relevan, tidak hanya sebagai catatan sebuah peristiwa, tetapi sebagai studi kasus tentang bagaimana keyakinan pribadi diuji di panggung publik yang sangat sensitif. Ini adalah arena di mana kata-kata tidak hanya diucapkan, tetapi juga dirasakan, dan di mana setiap argumen membawa beban historis dan spiritual yang tak terhindarkan. Panggung debat yang padat dan penuh energi ini diisi oleh dua individu yang, dalam setiap aspek penampilan dan gaya berargumentasi, mewakili kutub yang berlawanan. Kontras dramatis antara mereka adalah inti dari daya tarik video ini, mengubah diskusi teologis yang seharusnya kering menjadi sebuah pertunjukan ketegangan psikologis yang memukau. Kedua tokoh ini, pendeta Amerika terkenal dan pemuda Muslim, tidak hanya mewakili dua keyakinan berbeda, mereka mewujudkan dua pendekatan yang sama sekali berlainan dalam menghadapi konflik keyakinan. Di satu sisi, berdiri sang pendeta,
sebuah figur yang sudah dikenal luas oleh publik Amerika, terutama di kalangan yang mengikuti wacana agama. Ketenarannya bukan hanya bersumber dari jabatannya, tetapi dari citra yang ia bangun di mimbar dan media. Ia digambarkan memiliki gaya berbicara yang penuh semangat, sebuah semangat yang hampir membara, menyala-nyala dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Setiap gerak tubuhnya dirancang untuk menekankan poin. Setiap intonasi suaranya bervariasi dari bisikan yang penuh ancaman hingga seruan yang menggelegar, dirancang untuk memobilisasi emosi audiens. Gaya sang pendeta ini bersifat konfrontatif. Ini berarti ia tidak datang untuk menjalin dialog yang lembut. Ia datang untuk menegaskan, menantang, dan bahkan mendominasi. Kata-katanya diucapkan dengan otoritas, seringkali diiringi penekanan yang tegas, menunjukkan bahwa bagi dia, debat ini bukanlah tentang mencari titik temu, melainkan tentang mempertahankan garis doktrinal dengan kekuatan penuh. Konfrontasi ini menjadi bumbu utama yang membuat debat ini begitu emosional. Kehadirannya yang magnetis, dipadukan dengan cara berbicaranya yang teatrikal dan tidak kompromi, memastikan bahwa ia akan menjadi fokus utama, baik untuk pujian maupun kritik. Ia adalah personifikasi dari api, bergairah, kuat, dan berpotensi membakar suasana. Kepercayaan dirinya, yang mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti arogansi, memberinya aura dominasi yang langsung terasa begitu ia mulai berbicara. Sebaliknya, menghadapi badai retorika dari sang pendeta, adalah pemuda muslim yang gayanya menjadi penyeimbang yang sempurna. Ia digambarkan sebagai sosok yang tenang dan terkontrol, karakteristik yang pada awalnya mungkin tampak lebih lemah, tetapi dalam konteks debat ini, terbukti menjadi senjata yang sama kuatnya. Ketenangan pemuda ini, di tengah kegaduhan emosi yang diciptakan oleh lawannya dan hadirin, memberikan kesan kedewasaan dan pengendalian diri yang luar biasa. Ia adalah personifikasi dari air, mengalir, menenangkan, dan mampu mengikis batuan keras, argumen keras, dengan kesabaran. Kontrol diri pemuda muslim ini terlihat dalam caranya merespons. Tidak ada teriakan yang mendesak, tidak ada gestur berlebihan. Sebaliknya, ia berbicara dengan nada yang diukur, jeda yang disengaja, memberikan waktu kepada hadirin dan pendeta untuk mencerna setiap pertanyaan dan pernyataan. Pendekatan ini secara strategis efektif. Sementara sang pendeta berupaya memenangkan hati melalui emosi, pemuda muslim ini berusaha memenangkan pikiran melalui logika dan ketenangan. Ketika lawan Anda meninggikan suara, mempertahankan ketenangan adalah tindakan perlawanan yang kuat, yang seringkali menarik simpati dari audiens yang lelah dengan retorika panas. Perbedaan gaya ini, atau yang kita sebut kontras gaya, bukan hanya masalah selera pribadi. Itu adalah pertempuran taktis di atas panggung. Pendeta yang penuh semangat mencoba memaksakan ritme cepat dan emosional pada debat. Pemuda muslim yang tenang dengan sabar menarik ritme kembali ke kecepatan yang lebih lambat dan berbasis penalaran. Kontras inilah yang menciptakan dinamika tontonan yang menarik dalam video. Hadirin dipaksa untuk memilih, apakah mereka akan terbawa oleh kekuatan emosional pendeta, atau apakah mereka akan memilih untuk mengikuti alur penalaran yang tenang yang ditawarkan oleh pemuda muslim. Penting untuk dicatat bahwa peran masing-masing protagonis ini diyakini oleh mereka sendiri memiliki tujuan yang lebih besar. Bagi pendeta, gaya konfrontatif mungkin dilihat sebagai pembelaan yang berani terhadap kebenaran yang diyakininya, sebuah panggilan untuk mempertahankan iman Kristen dari apa yang ia anggap sebagai tantangan eksternal. Sementara bagi pemuda muslim, ketenangan dan kontrol mungkin adalah manifestasi dari keyakinan bahwa kebenaran doktrinal akan terungkap melalui pemeriksaan yang tenang dan logis, tanpa perlu diwarnai oleh panasnya amarah. Ini adalah penjelasan tentang arena pertarungan itu sendiri. Isu teologi sentral yang berfungsi sebagai sumbu perdebatan, sifat kematian Yesus Kristus. Ini bukanlah diskusi tentang sejarah atau moralitas, melainkan tentang jantung doktrin, sebuah misteri yang membedakan dua agama besar dunia dan memegang kunci bagi pandangan masing-masing tentang ketuhanan, penebusan, dan keselamatan. Isu kematian Yesus adalah medan pertempuran yang kaya, syarat makna, dan sangat sensitif. Bagi penganut Kristen, peristiwa ini adalah titik kulminasi dari rencana ilahi, sebuah tindakan penebusan universal yang menegaskan identitas ganda Yesus sebagai anak Tuhan dan juru selamat umat manusia. Kematiannya di kayu salib, diikuti oleh kebangkitannya, adalah fondasi iman Kristen. Tanpa itu, seluruh struktur teologis akan runtuh. Oleh karena itu, bagi sang pendeta Amerika, membahas topik ini bukanlah diskusi akademis, melainkan pembelaan atas inti keyakinan yang dipegangnya. Sebaliknya, bagi umat Islam,
Pandangan tentang Yesus, Isa, sangat berbeda, meskipun ia dihormati sebagai nabi yang penting. Doktrin Islam, sebagaimana dipahami secara umum, menolak premis penyaliban dan kematian Yesus di kayu salib dalam pengertian Kristen. Menurut keyakinan Islam, Yesus tidak mati dengan cara itu. Tuhan mengangkatnya, dan penampakan kematiannya hanyalah ilusi atau penggantian, substitusi. Doktrin ini secara langsung meniadakan konsep penebusan melalui darah dan kebangkitan dalam narasi Kristen, yang secara fundamental mengubah peran dan status spiritual Yesus. Pertarungan doktrinal ini, ketika disajikan di hadapan publik yang penuh emosi, secara otomatis meningkatkan intensitas debat. Bukan hanya tentang siapa yang benar secara faktual, tetapi siapa yang benar secara spiritual dan teologis. Di aula yang penuh sesak itu, setiap kata yang diucapkan mengenai kematian Yesus tidak hanya didengar sebagai argumen, tetapi sebagai serangan atau pembelaan terhadap kebenaran mutlak yang dipercayai oleh setiap pihak yang hadir. Sang pendeta, dengan semangat konfrontatifnya, pastilah berusaha untuk mengunci argumennya pada teks-teks Alkitab yang mendukung penyaliban, menekankan bahwa kematian adalah bukti tak terhindarkan dari kemanusiaan Yesus, sementara pada saat yang sama, kebangkitannya adalah bukti ketuhanannya. Sebaliknya, pemuda Muslim yang tenang dan terkontrol harus sangat berhati-hati dalam merumuskan tantangannya. Ia tidak dapat hanya menolak narasi Kristen secara mentah-mentah. Ia harus melakukannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggugah pikiran, mengupas inkonsistensi logis dari sudut pandang Islam tentang bagaimana Tuhan yang Maha Kuasa dapat menderita dan mati. Ini adalah upaya untuk memindahkan perdebatan dari ranah klaim iman ke ranah filsafat dan konsistensi teologis. Pemilihan isu ini memastikan bahwa debat tersebut akan menarik perhatian yang masif. Dalam masyarakat Amerika yang pluralistik, di mana pemahaman tentang agama lain seringkali dangkal, diskusi yang begitu eksplisit dan langsung mengenai titik perbedaan doktrinal inti adalah sebuah peristiwa langka. Hadirin, yang kemungkinan besar terdiri dari anggota kedua komunitas agama tersebut, serta kaum skeptis dan pencari kebenaran, datang dengan keyakinan yang sudah terbentuk dan komitmen emosional yang tinggi terhadap apa yang mereka yakini sebagai kebenaran abadi. Untuk audiens Kristen, menyaksikan pendeta mereka dengan gagah berani mempertahankan narasi sentral iman mereka dari tantangan adalah sumber kebanggaan dan penegasan. Untuk audiens Muslim, menyaksikan pemuda mereka dengan tenang dan logis mempertanyakan kerangka kerja yang bertentangan dengan ajaran mereka adalah sumber validasi. Garis pertarungan teologis. Kematian Yesus adalah lebih dari sekadar topik di daftar acara. Itu adalah detonator yang mengubah aula yang sesak itu menjadi arena emosional, menyoroti bagaimana dua pandangan dunia dapat berbenturan secara langsung ketika membahas masalah hidup dan mati spiritual, menjadikannya tontonan yang tak terhindarkan bagi siapapun yang tertarik pada persimpangan antara iman, identitas, dan publik. Setelah medan pertempuran teologis ditetapkan yaitu sifat kematian Yesus, pada serangan doktrinal yang dilancarkan oleh pendeta Amerika terkenal. Argumennya, yang disampaikan dengan gaya yang sudah kita kenal penuh semangat dan konfrontatif berpusat pada pengukuhan kebenaran sentral Kristologi, identitas ganda Yesus sebagai Tuhan dan manusia, atau hypostatic union, dalam konteks peristiwa kematiannya. Ini adalah inti dari iman Kristen arus utama, dan menjadi fondasi utama yang ia pertahankan dari tantangan Islam. Pendeta memulai dengan menegaskan bahwa pandangan Kristen tentang Yesus tidak memungkinkan adanya pemisahan yang mudah atau penolakan sebagian atas keberadaannya di bumi. Baginya, Yesus adalah 100% Tuhan dan 100% manusia. Kedua sifat ini menyatu dalam satu pribadi, sebuah misteri yang tidak dapat sepenuhnya dipahami secara rasional, tetapi merupakan kebenaran yang harus diterima melalui iman. Dalam konteks debat ini, pendeta harus dengan cermat menjelaskan bagaimana kedua sifat ini berinteraksi, terutama pada saat kematian di kayu salib. Ia berargumen bahwa untuk memenuhi perannya sebagai penebus agung, Yesus harus sepenuhnya manusia agar dapat benar-benar mati dan menanggung hukuman dosa umat manusia. Kematian adalah bukti tak terhindarkan dari kemanusiaannya. Jika Yesus tidak benar-benar mati, klaim penebusan Kristen akan runtuh, karena penebusan memerlukan pengorbanan nyawa manusia yang sempurna. Pada saat yang sama, ia menekankan bahwa Yesus adalah sepenuhnya Tuhan. Ketuhanannya inilah yang memberikan nilai kekal dan universal pada kematiannya. Jika dia hanya seorang nabi atau manusia biasa, kematiannya hanya akan menjadi tragedi sejarah, bukan peristiwa kosmik yang mampu menebus dosa seluruh dunia dari masa ke masa. Oleh karena itu, pengorbanan itu haruslah dilakukan oleh perwujudan Tuhan sendiri. Pendeta ini mungkin juga menyerang balik konsep substitusi, penggantian,
yang ada dalam teologi Islam tentang penyaliban, dengan alasan bahwa doktrin tersebut merusak karakter Tuhan. Ia akan berargumen, dengan nada konfrontatif yang khas, bahwa jika Tuhan menipu manusia dengan membuat seolah-olah seseorang mati di kayu salib padahal bukan Yesus, maka ini akan membuat Tuhan menjadi penipu, sebuah atribut yang tidak sesuai dengan kesempurnaan ilahi. Dalam menyampaikan argumen yang kompleks ini, gaya sang pendeta menjadi alat yang sangat efektif. Semangatnya bukan hanya emosi, itu adalah otoritas teologis yang diproyeksikan. Ia berbicara dengan keyakinan penuh yang ia yakini didukung oleh kitab suci dan tradisi Kristen yang telah berusia 2 milenium. Nada bicaranya menunjukkan bahwa ia tidak menawarkan interpretasi, melainkan menyampaikan kebenaran. Setiap kalimatnya mungkin dibangun untuk menantang logika pemuda Muslim tersebut, menanyakan bagaimana konsep penebusan dapat dipenuhi tanpa kematian yang sebenarnya, dan bagaimana seorang nabi, sekadar manusia biasa, dapat memiliki otoritas untuk menyatakan keselamatan. Inti dari serangannya adalah, hanya Kristus yang Tuhan dan manusia yang bisa mati dan bangkit. Jika Anda menghilangkan kematiannya, Anda menghilangkan Kristus. Ini mengupas inti strategi argumennya, yang tidak didasarkan pada retorika emosional, melainkan pada pertanyaan-pertanyaan yang menggugah pikiran yang secara cermat dirancang untuk menantang asumsi dasar dari doktrin Kristen tentang kematian Yesus dan implikasi kematiannya terhadap ketuhanan dan kemanusiaannya. Pendekatan pemuda Muslim ini sangat berbeda secara taktis. Alih-alih meluncurkan serangan langsung dengan klaim balasan teologis dari Islam, seperti doktrin substitusi, ia memilih jalan yang lebih filosofis dan logis, menginterogasi konsistensi internal dari argumen pendeta itu sendiri. Kekuatan utama pemuda Muslim terletak pada kemampuannya untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang, meskipun diucapkan dengan tenang, memiliki dampak yang merusak secara teologis. Tujuan utamanya adalah untuk menunjukkan apa yang ia lihat sebagai paradoks mendasar dalam kristologi Kristen, terutama ketika ia dihadapkan pada atribut-atribut ilahi yang diyakini secara universal, seperti kemahakuasaan dan keabadian Tuhan. Dalam memberikan tantangan-tantangan ini, ketenangan dan kontrol diri pemuda Muslim bukan sekadar karakteristik personal. Itu adalah perangkat retoris yang kuat. Di tengah kekacauan emosional yang diciptakan oleh pendeta dan hadirin yang bersemangat, suaranya yang tenang menciptakan sebuah zona damai yang memaksa hadirin untuk fokus pada logika argumen, bukan pada emosi yang menyertainya. Ketika pendeta mungkin berteriak untuk memenangkan hati, pemuda Muslim berbisik atau berbicara dengan nada terukur untuk memenangkan pikiran. Ketenangan ini memberikan kesan objektivitas dan penalaran yang kuat, membuat pertanyaan-pertanyaannya terasa lebih tajam dan kurang dipengaruhi oleh bias emosional. Ia tampak berdiri di luar kekacauan emosional, mengundang pendeta dan audiens untuk bergabung dengannya di tanah yang lebih rasional. Fokus pemuda Muslim pada implikasi kematian Yesus terhadap ketuhanan dan kemanusiaannya secara efektif memindahkan perdebatan dari ranah klaim faktual, apakah dia disalibkan, ke ranah filsafat dan teologi, apakah penyaliban itu masuk akal dalam konteks sifat Tuhan. Dengan mengajukan pertanyaan yang mendalam ini, ia memaksa pendeta untuk tidak hanya mengutip kitab suci, tetapi untuk mempertahankan konsistensi internal dari keyakinan mereka sendiri. Dia menuntut penjelasan yang lebih dari sekadar dogma. Dia menuntut pertanggungjawaban teologis yang dapat mengatasi keberatan logis. Momen ketika apa yang dirancang dan diiklankan sebagai dialog antara agama berubah secara drastis, meledak menjadi perdebatan yang sengit dan sangat memanas. Perubahan atmosfer ini adalah inti dari daya tarik visual dan emosional video tersebut, memamerkan bagaimana perbedaan doktrinal dapat memicu reaksi manusia yang mendalam dan tidak terkontrol. Perubahan atmosfer ini tidak terjadi secara kebetulan. Ia adalah hasil akumulasi dari ketegangan yang sudah dibangun sejak awal. Diperparah oleh kesensitifan isu yang diperdebatkan, dan diperkuat oleh kontras gaya ekstrim antara kedua protagonis. Di satu sisi, gaya konfrontatif sang pendeta, yang bertujuan untuk menegaskan kebenaran tanpa kompromi, mulai dianggap oleh pihak Muslim sebagai serangan langsung terhadap keyakinan mereka, bukan sekadar diskusi teologis. Di sisi lain, pertanyaan-pertanyaan logis yang menggugah pikiran dari pemuda Muslim, yang menantang konsistensi internal kristologi, mulai dianggap oleh pendeta dan hadirin Kristen sebagai penghujatan atau upaya sinis untuk merusak fondasi iman mereka. Ketika pertanyaan-pertanyaan tenang itu mengenai inti keyakinan yang paling dijunjung tinggi, batasan antara dialog, di mana pihak-pihak mencari pemahaman, dan perdebatan, di mana pihak-pihak berjuang untuk membuktikan keunggulan, runtuh. Dialog membutuhkan kesediaan untuk mendengarkan dan mempertimbangkan. Perdebatan sengit hanya menuntut kemenangan. Video ini dengan jelas menangkap transisi dari yang pertama ke yang kedua.
Transformasi ini juga memengaruhi cara para pembicara berinteraksi. Ketika suasana menjadi memanas, fokus bergeser dari substansi argumen menjadi respons emosional. Para pembicara mungkin mulai melakukan ad hominem, serangan pribadi, secara halus, atau setidaknya, menyerang motif lawan daripada hanya argumennya. Sang pendeta, merasa argumennya tentang sifat Tuhan sedang diserang secara mendasar, mungkin menjadi semakin defensif, melihat pemuda Muslim bukan lagi sebagai mitra dialog, tetapi sebagai musuh ideologis yang harus dikalahkan. Sebaliknya, pemuda Muslim, menghadapi gelombang emosi dan gangguan dari hadirin, mungkin merasa perlu untuk mengambil sikap yang lebih tegas, mendorongnya menjauhi posisi, tenang dan terkontrol, awal dan menambah panas pada pertukaran tersebut. Inti dari transformasi ini adalah kegagalan untuk menciptakan jembatan pemahaman. Kedua belah pihak memasuki debat dengan keyakinan yang saling eksklusif mengenai isu paling sentral. Ketika pertarungan logika tidak dapat diselesaikan, yang tersisa adalah pertarungan emosi. Para pihak tidak lagi berusaha meyakinkan satu sama lain atau hadirin netral. Mereka berjuang untuk mempertahankan integritas emosional dari keyakinan mereka. Video ini, melalui transformasi atmosfernya menjadi perdebatan sengit, berfungsi sebagai pengingat dramatis bahwa ketika diskusi menyentuh fondasi identitas spiritual, kepentingan emosionalnya terlalu tinggi untuk memungkinkan adanya dialog yang sepenuhnya damai. Dialog berubah menjadi duel, menyoroti betapa kuatnya keyakinan agama dapat menolak rasionalisasi yang dingin dan sebaliknya menuntut ekspresi emosional yang kuat dan kadang-kadang tak terkendali. Inilah yang membuat rekaman ini begitu kuat dan menarik perhatian luas. Penyebab utama dari tingginya emosi adalah kenyataan bahwa bagi banyak orang, keyakinan agama bukanlah sekadar seperangkat dogma atau filosofi yang dipegang secara intelektual. Sebaliknya, keyakinan adalah inti dari identitas diri, lensa melalui mana mereka memahami dunia, moralitas, dan takdir mereka. Ketika keyakinan inti ini, terutama yang berkaitan dengan sosok sentral seperti Yesus Kristus, ditantang secara langsung dengan mempertanyakan logika atau konsistensinya, individu merasa diri mereka yang sedang diserang. Argumen pemuda Muslim mengenai implikasi kematian Yesus pada ketuhanannya dianggap sebagai upaya untuk meruntuhkan fondasi keselamatan mereka. Doktrin penebusan, yang bergantung pada kematian dan kebangkitan Yesus sebagai Tuhan dan manusia, adalah harapan abadi mereka. Menantang ini sama dengan mencabut harapan itu. Reaksi emosional yang kuat, kemarahan, frustrasi, adalah respons pertahanan psikologis terhadap ancaman eksistensial ini. Mendengar seorang tokoh agama Kristen terkenal dengan semangat konfrontatif menegaskan doktrin yang secara fundamental bertentangan dengan ajaran Al-Quran, yang menolak penyaliban fisik, juga merupakan ancaman terhadap kebenaran yang mereka yakini sebagai wahyu ilahi yang paling sempurna. Mereka mungkin melihat retorika pendeta sebagai bentuk arogansi atau penolakan terhadap kebenaran profetik, memicu semangat untuk membela kehormatan nabi mereka, Isa, dan keabsahan iman mereka. Aula yang sesak bukanlah sekadar tempat duduk. Ia adalah wadah yang mendidih di mana keyakinan pribadi diuji di bawah tekanan sosial. Kehadiran massa yang begitu besar mencakup pendukung setia kedua belah pihak, serta pengamat yang netral atau ragu-ragu memastikan bahwa setiap kata dan setiap emosi memiliki resonansi yang bergema, memantul kembali ke para pembicara dengan kekuatan yang berlipat ganda. Ketika pendeta Amerika atau pemuda Muslim menyampaikan poin yang kuat, yang sesuai dengan pandangan pendukung mereka, responsnya seringkali berupa sorakan keras dan tepuk tangan yang meriah. Sorakan ini berfungsi sebagai sinyal sosial yang menyatakan, "Ya, Anda benar. Kami bersama Anda." Bagi pendeta yang konfrontatif, sorakan ini menguatkan semangatnya, memberikan izin nonverbal untuk meningkatkan intensitas dan tetap pada jalur serangan. Bagi pemuda Muslim, bahkan sorakan yang lebih tenang dari pendukungnya di tengah riuh rendah dapat berfungsi sebagai pengingat bahwa ketenangan dan logika yang ia sajikan dihargai dan didukung. Sebaliknya, ketika salah satu pembicara melontarkan poin yang menyerang keyakinan pihak lawan, responsnya adalah cemoohan, gumaman keras, atau bahkan teriakan celaan yang bernada negatif. Reaksi negatif ini berupaya mengganggu konsentrasi pembicara dan mendelegitimasi argumen yang sedang disampaikan di mata audiens yang lebih luas. Ketika hadirin dari pihak lawan mencemooh, itu menambah tekanan psikologis pada pembicara, mengubah debat menjadi medan pertempuran di mana ia harus berjuang tidak hanya melawan lawannya tetapi juga melawan suara ratusan orang. Reaksi hadirin secara keseluruhan adalah cermin sempurna dari polarisasi sosial di Amerika terkait isu agama. Audiens tidak hadir sebagai satu kesatuan yang kohesif, mereka terpecah menjadi faksi-faksi yang loyal. Perdebatan di atas panggung adalah proksi, perwakilan,
untuk konflik yang lebih besar yang sedang berlangsung di masyarakat, di mana komunitas agama seringkali gagal untuk benar-benar memahami atau menerima pandangan pihak lain. Dalam suasana yang sangat emosional seperti ini, sulit bagi hadirin untuk mempertahankan netralitas. Seorang hadirin yang datang dengan niat untuk bersikap netral dan belajar mungkin mendapati dirinya ditarik ke dalam emosi kelompok di sekitarnya. Teriakan dan sorakan yang memekakan telinga menciptakan tekanan sosial yang kuat untuk menyelaraskan emosi dan reaksi mereka dengan kelompok dominan yang mereka identifikasi. Setelah diunggah, cuplikan-cuplikan atau rekaman penuh debat tersebut segera menjadi trending topik. Bagian-bagian yang paling emosional dan konfrontatif, saat pendeta menunjukkan semangat konfrontatifnya atau saat pemuda muslim mengajukan pertanyaan yang paling tajam, dipotong dan dibagikan secara independen. Setiap potongan ini menjadi mikronarasi yang menarik perhatian audiens yang mungkin tidak menonton debat penuh. Komentar, like, dan share yang masif secara efektif memperluas jangkauan debat ini dari audiens lokal menjadi audiens global, menunjukkan bahwa isu-isu teologis inti masih memiliki daya tarik universal. Komunitas agama, baik Kristen maupun Muslim, memanfaatkan video ini sebagai alat yang kuat. Pendukung kedua belah pihak menggunakan klip tersebut untuk memvalidasi posisi mereka dan mencela lawan. Di forum-forum dan grup media sosial, video ini memicu analisis, pujian terhadap pembicara yang didukung, dan kritik keras terhadap pembicara lawan. Hal ini menciptakan echo chamber digital, di mana polarisasi yang dimulai di aula kini diperkuat dan diperluas melalui algoritma dan kesetiaan kelompok online. Video viral ini menciptakan momen yang dapat terus dihidupkan kembali. Bahkan berminggu-minggu atau berbulan-bulan setelah debat, video itu tetap muncul dalam daftar putar yang berkaitan dengan perbandingan agama, apologetika, atau kritik terhadap agama. Ini memastikan bahwa debat tersebut tidak hanya memiliki jangkauan yang luas, tetapi juga dampak yang berkelanjutan dalam wacana publik.